Selama 15 tahun, Charles Cullen memasukkan dosis obat yang fatal ke dalam infus pasiennya, membuatnya mendapatkan julukan Angel of Death. Sepanjang 16 tahun karir medisnya, Charles Cullen bolak-balik antara berbagai rumah sakit dan panti jompo di seluruh New Jersey dan Pennsylvania. Namun, menjadi perawat tidak lahir dari keinginannya untuk membantu orang sebanyak mungkin. Dan dia benar-benar membunuh pasiennya dan kemudian melarikan diri sebelum ada yang mengetahuinya. Antara 1988 dan 2003, Cullen membunuh setidaknya 29 pasiennya dengan menyuntik mereka dengan dosis obat yang fatal. Bukan hanya orang sakit yang menjadi korban Cullen. Nyatanya, sejumlah korban malahan sedang dalam proses pemulihan dan hidup mereka dipersingkat oleh seorang pria yang seharusnya membantu mereka. Ketika dia akhirnya ditangkap pada tahun 2003, para penyelidik menyadari bahwa Cullen mungkin telah membunuh lebih dari 29 pasien. Beberapa bahkan percaya jumlah korban sebenarnya mendekati 400, yang akan membuatnya menjadi pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah. Jadi, bagaimana Charles Cullen berhasil merenggut begitu banyak nyawa dan lolos begitu lama? Dan ini adalah plot kisah nyata seorang perawat bernama Charles Cullen atau The Angel of Death. Sebelum dia menjadi pembunuh berantai yang kejam, Charles Cullen adalah seorang anak yang dikelilingi oleh kematian dan dikuasai oleh depresi dan nihilisme. Menurut timeline dari Departemen Psikologi Universitas of Radford, Cullen baru berusia 7 bulan ketika ayahnya meninggal pada September 1960. Pada usia 9 tahun, Cullen mencoba bunuh diri dengan mencampurkan bermacam-macam bahan kimia dari perangkat kimia dan meminumnya. Dia memiliki sedikit teman dan sering diejek di sekolah. Di masa remajanya, ia jatuh cinta pada karya-karya Dostoyevsky, khususnya novel Crime and Punishment yang bercerita tentang seorang pria yang melakukan pembunuhan. Sekitar waktu yang sama, ibu Cullen tewas dalam kecelakaan mobil. Kejahilan teman-temannya itu berubah menjadi intimidasi saat dia di sekolah menengah. Dan ketika dia pernah menghadiri pesta di mana para pengganggu menyiksanya, dia membalas dengan membubuhi minuman mereka dengan racun tikus. Untungnya, keracunan itu tidak berakibat kematian. Pada April 1978, Cullen putus sekolah dan mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana dia menerima pelatihan untuk menjadi teknisi misil balistik. Sayangnya, Angkatan Laut terbukti sama kacaunya dengan sekolah menengah. Dia sering diejek dan dilecehkan oleh sesama anggota krunya yang menjulukinya perut ikan. Pada suatu titik, dia ditemukan mengenakan gaun, masker, dan sarung tangan rumah sakit curian. Duduk di panel kendali misil. Insiden itu dilaporkan dan Cullen dipindahkan ke kapal lain. 3 tahun kemudian, dia dipulangkan, meskipun catatannya tidak menyebutkan apakah itu karena alasan medis atau psikologis. Setelah keluar, Cullen mendaftar di sekolah keperawatan rumah sakit Mountainside di Mountain Clare, New Jersey. Pada musim semi tahun 1987, beberapa perubahan penting terjadi dalam hidup Cullen. Dia lulus dari sekolah perawat dan menikah dengan seorang programmer komputer bernama Adrienne Taub. Tetapi perayaan itu dibayangi oleh kematian saudara laki-laki Cullen yaitu James. Pada bulan Juni tahun yang sama, Cullen juga menerima pekerjaan keperawatan pertamanya di unit luka bakar Pusat Medis Saint Barnabas di Livingston, di New Jersey. Dalam setahun berikutnya, dia akan melakukan pembunuhan pada korban pertamanya. Korban pertama Charles Cullen adalah seorang pasien berusia 72 tahun bernama John Yengo, seorang pensiunan hakim di Jersey City yang diterbitkan oleh New York Times. Yengo telah dirawat di unit laka bakar Saint Barnabas dengan sengatan matahari yang parah. Hanya beberapa hari sebelum Cullen dengan sengaja memberinya lidoxin overdosis yang fatal. Di sana kegelapan batin Cullen menyelimuti dirinya. Dia mulai banyak minum dan menyiksa keluarganya. Penganiayaannya sangat kejam di bulan-bulan musim dingin itu, ketika dia akan mematikan alat pemanas di rumah keluarga dan memaksa istri dan putri kecilnya untuk menahan suhu yang sangat dingin. Dia juga mulai menyiksa 2 keluarga Yorkshire Terrier dengan memasukkannya ke tempat sampah secara teratur. Dia kemudian dipecat dari Saint Barnabas pada tahun 1992 dan kemudian bekerja di unit perawatan koroner rumah sakit di Warren. Pada tahun yang sama, putri keduanya lahir. Tetapi penyiksaan yang terus berlanjut di rumah akhirnya menyebabkan istrinya meninggalkannya. Dia mengajukan keluhan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya dan meminta pihak berwenang untuk menahannya. Tetapi menurut kejahatan dan investigasi, seorang hakim mengatakan Cullen hanya bersalah atas perilakunya yang aneh, bukan untuk kekerasan yang menyebabkan kematian. Setelah perceraiannya, Cullen mencoba bunuh diri 2 kali dan meningkatkan aktivitas kriminalnya, mengklaim setidaknya 2 korban lagi dan bahkan membobol rumah seorang wanita.
Sayangnya, kegemarannya akan kekerasan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Selama dekade berikutnya, Cullen berpindah dari rumah sakit ke rumah sakit, membunuh pasien kemanapun dia pergi. Pada bulan September tahun 2002, dia mulai bekerja di Somerset Medical Center, di mana dia melakukan pembunuhan besar-besaran selama setahun yang menyebabkan setidaknya 13 pasien meninggal. Salah satu korban ini adalah Michael Strenko yang berusia 21 tahun, yang telah dirawat untuk operasi limpa yang seharusnya dapat disembuhkan dengan sangat mudah. Sebaliknya, Cullen mengakhiri hidupnya yang singkat dengan norepinephrine dosis tinggi. Setelah begitu banyak kematian hanya dalam 1 tahun, rumor dan kecurigaan terhadap Cullen akhirnya cukup menarik perhatian sehingga penyelidikan resmi pun dimulai. Terkuaknya kekejaman Cullen akhirnya datang pada Desember tahun 2003. Menurut Investigation Discovery, penyelidikan di rumah sakit mengungkapkan bahwa Cullen mengakses rekam medis pasien yang tidak ditugaskan kepadanya dan memesan kombinasi obat yang salah. Dalam persidangannya, dia mengklaim bahwa dia ingin mengakhiri penderitaan korbannya, terlepas dari kenyataan bahwa banyak pasiennya sedang dalam proses pemulihan ketika mereka meninggal. Dia memperkirakan bahwa dia telah membunuh sekitar 40 pasien. Dan para detektif dapat secara resmi mengaitkannya dengan 29 pembunuhan lainnya. Tetapi jumlah sebenarnya mungkin lebih dari 10 kali lipat dari angka itu. Charles Cullen akhirnya dijatuhi hukuman 11 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Motif sebenarnya dari kejahatannya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Ketika dia dihadapkan oleh keluarga korbannya di persidangan, Cullen duduk dengan tenang dengan mata terpejam ketika putri salah satu pasiennya berkata, dia akan dianggap semacam angel of mercy yang mengakhiri penderitaan orang yang seharusnya bisa dia selamatkan. Dan film Charles Cullen sudah diadaptasi secara resmi oleh Netflix. Kalian yang penasaran akan filmnya seperti apa, kalian boleh tonton filmnya di Netflix. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih yang masih menyempatkan menonton sampai menit ini. Gue Adam pamit, sampai jumpa.